Sahabat Setangkai Dupa, kali ini kita akan membahas tentang Jutbyo yang mana biasanya dilakukan oleh kelenteng-kelenteng di setiap hari besar. Nah, apa sih Jutbyo itu? Jutbyo atau dikatakan sebagai Chutbyo atau dalam bahasa Mandarin kita sebut Chumiao yang dapat kita artikan sebagai secara harfiah adalah keluar dari kelenteng. Nah, maksudnya keluar dari kelenteng itu apa? Keluar dari kelenteng atau kuil ini merujuk pada mengarak keluarnya rupang atau kimsin atau kita sebut dengan bahasa kasar lagi patung dewa dari kelenteng dalam tanda kutip untuk keluar kuil. Jadi dikatakan Jutbyo apabila ada sesuatu peristiwa yang mana membuat kita mengarak keluar rupang atau kimsin daripada dewa-dewi tertentu dari satu kuil atau kelenteng. Itulah yang kita sebut sebagai Jutbyo. Nah, untuk momen Jutbyo sendiri itu ada beberapa momen. Tidak selalu setiap hari ada Jutbyo, hanya di momen-momen tertentu saja. Yaitu seperti saat hari besar, misalkan tahun baru Imlek atau enggak 15 hari setelah perayaan Imlek atau yang kita kenal sebagai Ciague Capgo. Atau yang di Indonesia disalahartikan sebagai cap gomeh. Nah, kalau cap gomeh ini mehnya itu malam sebenarnya. Jadi kalau perayaannya siang sebenarnya bukan cap gomeh, tapi kita sebut Ciague Capgo. Nah, saat hari-hari besar seperti itu, itulah diarak rupang-rupang para dewa-dewi tertentu ke jalan-jalan keluar kelenteng atau misalkan hanya di areal kelenteng saja. Ada juga pas hari ulang tahun dewa tersebut. Misalkan Tekchengsin, Futechengsen itu merayakan ulang tahun setiap Jigwecheji atau tanggal 2 bulan 2 Imlek dan Pegwe Capgo atau tanggal 15 bulan 8 Imlek gitu ya. Sekalian hari raya Tiongchupia atau kue bulan. Nah, atau misalkan untuk Dewa Tuti Pakung, Dewa Bumi, Dewa Tanah Lokal, nah itu dilaksanakannya setiap Lak Celak atau setiap tanggal 6 bulan 6 Imlek. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada momen ulang tahun dewa itu juga biasanya Jutbyo. Dan ada satu momen lagi tapi ini sifatnya darurat, yaitu saat ada keadaan darurat ya. Keadaan darurat ini bisa berubah wabah penyakit, berupa bencana alam, berupa kekeringan, sudah gitu misalkan ada tragedi apa, wabah, misalkan ada banyak misalkan kayak kematian massal dan sebagainya. Itu ada salah satu keadaan darurat yang mana memungkinkan untuk kita melakukan permohonan pada dewa tersebut untuk apa? Untuk melakukan yang namanya ritual cuci jalan. Nah, bagaimana cara mencuci jalan itu adalah dengan salah satunya mengedarkan rupang dewa-dewi tersebut agar menginspeksi daerah tersebut. Sebenarnya ini adalah perlambangan agar para dewa-dewi yang dipuja di satu kelenteng berkenan untuk melakukan inspeksi di wilayah yang terdampak bencana atau wabah penyakit tersebut. Seperti itu. Nah, Jutbyo sendiri itu nggak selalu kita bicara pakai tandu teman-teman. Kan kalau di Indonesia yang kita kenal dengan arak-arakan cap gome itu biasanya pakai kio atau joli tandu gitu ya, yang mana kio ini diarak berkeliling. Nah, sebenarnya tidak selalu seperti itu teman-teman. Yang banyak biasanya dilakukan adalah 3 macam. Yang pertama itu pakai kio atau joli tandu yang tertutup. Tertutup ini maksudnya gimana? Nah, tandunya ini di atasnya itu ada kayak semacam atapnya gitu ya. Atau yang biasa kita sebut sebagai sinkamnya. Nah, sinkam inilah yang menutupi dewa tersebut, rupang dewa tersebut agar ya tidak terkena terik panas lah istilahnya seperti itu. Nah, ada juga tapi karena kio dengan joli atau tandu dengan joli tertutup ini harganya cukup mahal, ada juga yang pakai kio atau joli tandu yang terbuka. Dalam hal ini tidak tertutup bagian atasnya gitu, dan ini biasanya harganya lebih murah lagi gitu ya dibanding joli tandu tertutup yang harganya bisa mencapai puluhan juta. Kalau ini mungkin masih di angka jutaan rupiah saja gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih murah lagi yaitu pakai nampan baki dibawa oleh satu orang gitu. Biasanya di nampan itu di bagian bawahnya diletakkan satu kain tokwi dan di bagian atas nampan diletakkan satu rupang dewa dan ada sebuah bokor pendupaan gitu ya, atau kita sebut sebagai swahyo atau hyolo gitu.
tergantung kita mau pakainya apa, mau pakai Hyolo atau Swahyoka. Nah, ini diarak berkeliling karena poin pentingnya sebenarnya adalah kita mengarak Rupang Dewa keliling. Nah, ini ada satu kisah dulu di daerah Hokkien sana. Pada mulanya ada kekeringan massal. Kekeringan massal ini konon disebabkan oleh adanya siluman ayam yang besar, gitu ya. Nah, satu ketika para penduduk desa menanyakanlah pada tetua. Nah, para tetua ini menyarankan untuk sembahyang ke kuil Tutikung untuk memohon hujan, istilahnya begitu. Nah, ketika mereka sembahyang, mereka lempar pakpue, lempar kayu siopue itu dengan maksud bertanya apakah harapan mereka terkabul, tapi bukannya mendapat jawaban ya atau tidak, kayunya malah pecah. Nah, pecahan kayunya itu membentuk huruf hau, hu atau macan ya. Nah, huruf macan ini atau huruf harimau ini menginstruksikan sebenarnya kepada mereka untuk mengarak Rupang Dewa Macan mengelilingi desa itu. Nah, Dewa Macan sendiri adalah pengawal dari Tutikung, gitu ya teman-teman. Pengawal dari Dewa Tanah setempat. Nah, ketika Rupang Dewa Macan itu diarak, tiba-tiba terjadi hujan badai yang lama-lama semakin parah dan menenggelamkan desa itu. Akhirnya Rupang Dewa Macan tersebut ditinggalkan begitu saja di tengah banjir bandang. Seperti itu. Sementara para penduduk desa menyelamatkan diri. Nah, konon setelah hujannya itu sudah mulai berhenti, di langit terlihat dua makhluk besar ya. Yang satu siluman ayam, yang satu lagi adalah macan raksasa ya, macan putih raksasa. Sedang bertarung. Tapi pada akhirnya si ayam ini kalah diinjak di bawah cakar macan, istilahnya seperti itu. Nah, karena kalah, tiba-tiba para penduduk desa ingat, oh iya Rupang Dewa Macan yang kita arak gimana? Akhirnya dicari, tidak ketemu. Ternyata sudah kembali ke altar Dewa Bumi dan di situ juga ada Dewa Ayam juga di situ. Jadi ayam itu, siluman ayam tadi akhirnya direkrut sama Dewa Bumi sebagai salah satu dewa yang bawahan lah atau wahana yang melindungi penduduk desa, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah salah satu legenda yang mana mempopulerkan Jutbyo atau keluar dari kuil ini sendiri gitu. Dan ini asalnya dari suku Hokkien. Nah, ada juga Jutbyo di momen-momen tertentu, seperti misalkan dulu waktu saya baca dari kelenteng Hok Tek Cheng Sin yang di Jamblang Cirebon, itu ada Jutbyo ketika terjadi wabah penyakit, wabah kolera, wabah gatal dan sebagainya. Ya, demikian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.